Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqnur Fadilah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 18210016. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengembangan dan inovasi kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan dan inovasi ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Meskipun pada saat ini kita sedang berada di masa pandemi, tetapi kita masih dapat melakukan ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler keagamaan. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu ekstrakurikuler. Nah, adapun pengertian ekstrakurikuler menurut Usman dan Setiawati adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan maksud untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Nah, adapun untuk pengertian ekstrakurikuler PAI, ekstrakurikuler PAI adalah upaya pemantapan, pengayaan, dan perbaikan nilai-nilai, norma, serta pengembangan bakat, minat, dan kepribadian peserta didik dalam aspek pengalaman dan penguasaan kitab suci, keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, ibadah, sejarah, seni, dan kebudayaan dilakukan di luar jam sekolah atau dilakukan di luar jam intrakurikuler melalui bimbingan guru pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran lain, tenaga kependidikan, dan tenaga lainnya yang berkompeten dilaksanakan di luar sekolah atau di luar jam sekolah. Nah, yang selanjutnya mengenai fungsi ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Yang pertama, sebagai pembinaan, yaitu membentuk perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bantuan klinis peserta didik yang mengalami kesulitan dalam penguasaan kompetensi pendidikan agama Islam. Yang kedua, sebagai pengembangan, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan bakat, minat, dan kreativitas. Yang ketiga, yaitu sosial, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan bertanggung jawab sosial keagamaan peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman, praktik keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial keagamaan. Yang selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu fungsi rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus mengembangkan kehidupan budaya Islami di sekolah yang lebih menarik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya mengenai tujuan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam pembinaan kepribadian muslim. Yang ketiga, mewujudkan budaya keberagamaan pada tingkat satuan pendidikan. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu meningkatkan syiar Islam. Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu yang pertama, ada baca tulis Al-Quran atau BTQ. Yang kedua, tahfidz Al-Quran. Yang ketiga, pembinaan tilawah Al-Quran. Yang keempat, seni kaligrafi. Yang kelima, ceramah keagamaan. Yang keenam, nasyid. Yang ketujuh,
seni musik Islami seperti rebana, marawis, hadroh, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu jurnalistik Islam, seperti membuat majalah dinding, buletin, jurnal, poster, karikatur, blog, website, dan lain-lain. Nah, dalam pelaksanaannya, ekstrakurikuler PAI ini tidak terlepas dari bantuan media dan teknologi. Contohnya seperti ekstrakurikuler jurnalistik Islam. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan media sosial berupa Instagram. Contohnya seperti ketika ada perayaan peringatan Hari Besar Islam, kita dapat membuat kreasi-kreasi dan memostingnya ke dalam Instagram, yaitu bisa berupa ucapan ataupun cerita tentang hari besar tersebut. Mungkin seperti itu. Dan contoh lainnya seperti ceramah keagamaan itu dapat dilakukan dengan live streaming, YouTube, ataupun dapat juga dilakukan dengan cara telekonferensi. Jadi ekstrakurikuler pendidikan agama Islam ini dapat dilakukan secara online juga dengan memanfaatkan media dan teknologi seperti media sosial. Maka ekstrakurikuler pendidikan agama Islam di sekolah masih dapat dilakukan dan masih eksis. Mungkin seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.